Mengeksplorasi kehidupan luar biasa dari seorang icon di dunia trading, dari awalnya sebagai seorang pembersih lantai hingga menjadi salah satu trader paling terkenal pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada video ini teman-teman, kita akan membahas sedikit kisah di balik kesuksesan dari seorang icon trading terkenal, yaitu Jesse Livermore. Dan kalian nanti bisa mempelajari strategi trading yang biasa digunakan oleh beliau, seperti konsep theft reading dan kecerdikan dalam membaca pergerakan pasar. Mari kita eksplorasi kisah menarik dan menginspirasi dari seorang trader yang bernama Jesse Livermore. Jesse Lauriston Livermore atau lebih dikenal sebagai Jesse Livermore, yaitu lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1877 di Amerika Serikat. Livermore tumbuh di lingkungan yang miskin dan terkena dampak langsung dari krisis ekonomi pada akhir abad ke-19. Pada usia muda, Livermore mulai mengembangkan minat dalam dunia keuangan dan trading. Di usia 14 tahun, ia meninggalkan sekolah dan mulai bekerja sebagai pembersih lantai di Boston Stock Exchange. Tidak hanya itu, ia juga dengan cepat belajar mengamati perilaku dan pola pergerakan harga saham. Keahliannya dalam tape reading atau membaca arus pesanan membantu memperoleh keuntungan awal dalam trading. Pada usia 15 tahun, Jesse Livermore sudah mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari perdagangan saham. Dia mengembangkan strategi tradingnya sendiri dan menjadi terkenal karena kemampuannya membaca pola tren pasar. Kemampuannya untuk mengidentifikasi momen yang tepat untuk membeli atau menjual saham membuatnya meraih keuntungan yang luar biasa. Salah satu keberhasilan Livermore yang paling mencolok adalah ketika ia berhasil menghasilkan keuntungan besar selama Great Depression pada tahun 1929. Saat itu, banyak investor kehilangan segalanya karena pasar saham mengalami kejatuhan yang sangat dahsyat. Namun, Livermore justru berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta dolar. Wow, dengan menjual saham-saham yang dipinjamnya dan memanfaatkan penurunan harga. Selama karirnya, Jesse Livermore mengembangkan beberapa prinsip dan strategi trading yang menjadikan landasan bagi banyak trader-trader modern. Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "Don't fight the thief", yang artinya jangan melawan pasar atau melawan tren. Artinya seorang trader harus mengikuti tren pasar yang sedang terjadi, bukan mencoba melawannya. Livermore percaya bahwa mengikuti tren yang kuat adalah cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, Livermore juga menganjurkan untuk tidak terlalu sering melakukan transaksi, karena ia menyadari bahwa sering masuk dan keluar pasar dapat mengurangi keuntungan dan meningkatkan risiko. Ia lebih suka menunggu momen yang tepat dan hanya melakukan perdagangan ketika ada peluang yang jelas dan potensial untuk mendapatkan keuntungan. Namun, seiring dengan kesuksesannya, Livermore juga mengalami beberapa kegagalan yang spektakuler. Dia seringkali berjuang dengan masalah emosional dan keserakahan yang mengakibatkan keberangkutan. Keberhasilan dan kegagalannya memberikan wawasan berharga tentang pentingnya disiplin, manajemen risiko, dan pengendalian emosi dalam trading. Banyak trader dan investor yang belajar dari kesuksesannya. Ia memberikan pelajaran berharga dalam upaya untuk mencapai keberhasilan finansial dalam pasar. Teman-teman, pada beberapa strategi yang diterapkan oleh Jesse Livermore yang mungkin bisa teman-teman coba, diantaranya adalah yang pertama, yaitu tape reading. Tape reading merupakan sebuah teknik analisa pergerakan harga yang terpampang dalam online trading sebagai objek analisanya. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengamati kira-kira
arah manakah harga saham tersebut bergerak. Yang kedua, analisa teknikal. Analisa teknikal adalah analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan. Berdasarkan data historis, pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu seperti grafik garis, grafik batang, dan grafik lilin. Analisis ini biasanya digunakan oleh investor jangka pendek atau trader untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu yang lebih singkat. Lalu yang ketiga yaitu short selling. Secara sederhana, short selling adalah transaksi penjualan saham di mana investor tidak memiliki saham untuk melakukan transaksi tersebut. Dalam prakteknya, investor meminjam saham dari pihak lain dan berharap biasanya harga saham itu turun. Ini adalah teknik perdagangan saham yang kerap dilakukan oleh investor dengan tingkat risiko kerugian tinggi. Maka dari itu, short selling biasanya dilakukan oleh investor-investor yang berpengalaman. Mengapa demikian? Karena diperlukan semacam dugaan atau sebuah perkiraan yang matang, sehingga tepat dalam melakukan transaksi ini. Kemudian yang keempat, yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses menilai atau mengendalikan atau mengelola risiko dalam portofolio perdagangan. Hal ini melibatkan penentuan tujuan perdagangan dan pemahaman potensi kerugian yang dapat terjadi sebagai bagian dari proses perdagangan. Hal ini juga mencakup mengidentifikasi potensi risiko seperti volatilitas pasar atau perubahan pasar yang tiba-tiba. Lalu yang terakhir adalah analisa sentimen pasar. Analisa sentimen pasar adalah pendekatan dalam trading yang berfokus pada pemahaman, pengukuran sikap, dan keyakinan para pelaku pasar terhadap suatu aset atau pasar secara keseluruhan. Hal ini cukup membuat perasaan optimisme, pesimisme, atau netralitas yang dapat mempengaruhi keputusan trading mereka. Analisa sentimen pasar membantu trader dalam memahami dinamika pasar di luar aspek fundamental dan teknikal, dengan fokus pada persepsi dan reaksi emosional pelaku pasar. Strategi trading yang digunakan oleh Jesse Livermore mencerminkan kombinasi antara analisis teknikal dan pemahaman sentimen pasar dan manajemen risiko yang hati-hati dalam menghadapi perubahan pasar. Pendekatan dan prinsip-prinsip tradingnya tetap relevan dan menjadikan inspirasi bagi para trader hingga saat ini. Oke teman-teman, cukup sekian pada video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.